Di sini siapa sih yang nggak tahu Colonel Sanders? Beliau adalah pendiri KFC. Iya, KFC yang itu, yang kalau kita lihat depannya baunya bikin ngiler. Kenapa sih bisa seterkenal itu? Bagaimana kisah perjalanan sukses KFC? Nah, begini ceritanya. Kolonel Harlan Sanders lahir sekitar ratusan tahun yang lalu, lebih tepatnya pada tanggal 9 September 1890. Ia merupakan anak tertua dari 3 bersaudara. Ayahnya bekerja serabutan yang tugasnya adalah membantu petani di Henryville, sedangkan ibunya tidak bekerja dan hanya mengurus anak-anaknya di rumah. Ketika Sanders berusia 6 tahun, ayahnya meninggal dunia karena sakit demam. Otomatis di usianya yang masih sangat kecil, Sanders kecil menjadi anak yatim. Ibunya pada saat itu sudah tidak mampu lagi bekerja, namun Sanders kecil harus menjaga adik laki-lakinya yang baru balita berumur 3 tahun. Sungguh malang hidup Harlan kecil saat itu. Dengan kondisi yang memalukan seperti ini, demi mencukupi kebutuhan ia bersama keluarganya, hari demi hari keahlian memasak Harlan kecil pun semakin terasa. Di usianya yang sangat belia, ketika Harlan kecil berusia 7 tahun, ia mulai menunjukkan keahliannya. Ia mulai turun di beberapa tempat memasak. Keahliannya pun membuahkan hasil positif hingga pada usia ke-10 tahun. Harlan kecil berhasil mendapatkan pekerjaan pertamanya dengan gaji $2 per bulan. Namun setelah masa itu, ia mulai berganti-ganti pekerjaan selama beberapa tahun, mulai dari menjadi tukang parkir, jadi pilot kapal uap, agen asuransi, petani, dan sebagainya. Pada tahun 1908, Harlan muda berasa cukup mapan. Harlan Sanders lalu menikah dengan Josephine King dan mereka dikaruniai 3 orang anak. Suatu ketika, Harlan Sanders dipecat dari pekerjaannya karena membangkang atasannya. Istrinya pun pergi meninggalkannya dengan membawa putri-putrinya ke rumah mertuanya. Kakak istrinya bahkan sempat mengirimi ia surat yang bunyinya, "Adik saya tidak mau lagi bersama dengan orang sial sepertimu yang tidak mampu mempertahankan pekerjaannya." Bertahun-tahun kemudian, Harlan mencoba berbagai macam pekerjaan, tapi tak satu pun yang bertahan lama. Beberapa lama kemudian, Kolonel Sanders mulai menjual makanan kepada para pengunjung di rumahnya, karena waktu itu ia belum memiliki restoran. Saat itu ia hanya menyajikan menu ayam dan makanan lainnya seperti daging, ham, dan steak. Dengan cepat stasiun makanan miliknya menjadi terkenal di wilayah yang kemudian ia beri nama Kentucky Fried Chicken of Harlan Sanders. Para pengunjung terkesan dengan cita rasa yang khas. Bumbunya yang memang sengaja ia racik dari 11 bumbu yang berbeda. Sejak saat itulah kehidupan Harlan Sanders mulai berubah. Sanders merasa sudah saatnya untuk segera mengembangkan usahanya dari stasiun makanan menjadi bisnis yang lebih besar dan dahsyat. Hingga pada tahun 1937, Harlan membuka Mount Sanders Court dan Cafe yang merupakan restoran cepat saji. Setelah mendapat gelar kolonel, Harlan Sanders merubah penampilannya dengan mengenakan setelan berwarna putih dengan dasi kupu-kupu hitam, yang sampai sekarang menghiasi logo resmi KFC. Image tersebut dengan cepat disukai oleh warga Amerika yang suka dengan sajian di restoran yang dimiliki Sanders. Saat itu jumlah pelanggan dan jaringannya sangat banyak, bahkan melebihi yang ia perkirakan sebelumnya. Namanya bisnis dan usaha, tentu ada cobaan dan tantangannya. Pada 1956, jalur transportasi Interstate 75 yang melewati Court. Sayangnya hal itu menyebabkan pengunjung tidak melewati restoran Sanders, hingga menyebabkan jumlah pelanggannya berkurang drastis. Usaha Sanders pun mulai merugi. Ia bahkan harus menjual propertinya senilai $75.000. Guna membayar hutang, dia bahkan nyaris bangkrut di usia 66 tahun. Dan hidup dengan mengandalkan sisa tabungan serta uang jaminan sosial sebesar $105. Akhirnya Sanders memutuskan untuk pindah ke Shelbyville. Belajar dari pengalaman pahit sebelumnya, Sanders memutuskan untuk menjual resep rahasia yang dimilikinya ke restoran lain. Dengan tekad bulat, Sanders berkeliling Amerika dengan membawa serta bahan bumbu rahasianya. Ia kemudian memasuki satu persatu restoran yang ada di Amerika guna memasarkan resep ayam goreng dan bumbu yang digunakannya. Namun ia selalu ditolak. Beberapa kali Kolonel Sanders ditolak,
Kakek Sanders ini ternyata pernah ditolak hingga 1009 kali. Ia berjuang selama 2 tahun. 2 tahun loh. Menjelajahi Amerika, tidur di mobil, dan bangun di pagi hari dengan kondisi siap untuk menawarkan resepnya pada restoran baru. Dan akhirnya idenya diterima dengan sukses besar. Ia telah mendengar 1009 kata tidak, sebelumnya akhirnya mendengar kata iya. Butuh waktu lama sampai ia mendapat pelanggan pertamanya. Menurut kontrak, Sanders hanya mendapat bagian 5 sen dari tiap potong ayam yang berhasil dijual. Lumayanlah jika dikalikan dengan jumlah pembeli yang kian bertambah. Hingga pada tahun 60-an, Kolonel Sanders sudah memiliki ratusan cabang franchise di restoran yang ada di Amerika. Saat ini, KFC telah memiliki lebih dari 18.000 outlet yang tersebar di 120 negara.